Bahwasanya ya kalau memang tidak mau uji laboratorium, tidak ingin uji adu keilmuan, tidak ingin adu hujah, adu argumentasi, jangan paksa orang untuk meragukan nasab Ba'alawi. Ada konten menarik di sini teman-teman, minimal menurut saya. Apabila teman-teman ingin menanggapi, ingin membantah, ingin memberikan sanggahan, ingin mengkritisi, silahkan. Itu sangat dipersilakan dan tentu kami sangat senang sekali. Tetapi kritik-kritik, tanggapan-tanggapan, sanggahan-sanggahan, bantahan-bantahan tentu harus dengan ilmu pengetahuan. Tentang ringkasan berbagai hujah, pembatalan nasab Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ada kaidah menarik. Bukanlah sebuah aksioma bahwa ketiadaan dalil menunjukkan kepastian ketiadaan madlul. Jadi madlul itu yang ditandai. Misal, kita mendengar sebuah suara di sana. Nah, suara itu sebagai tanda. Nah, madlulnya itu adalah orang yang mengeluarkan suara itu. Ketika kita mendengar sebuah tanda, yaitu bentuk suara, kita bisa simpulkan, oh di sana berarti ada kehidupan. Kalau dalam hal kasus Ba'alawi ada anggapan tidak ditemukan catatan selama 5 abad, bukankah berarti tidak benar Ubaidillah anak Ahmad bin Isa keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Ini sebenarnya sudah dijawab pula di buku kedua Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi kalau buku kajian Kiai Imad masih ada yang meragukan, karena anggapan tidak tercatat nama leluhur Ba'alawi dalam data primer bukan berarti tidak ada dan enggan bacanya karena dianggap tebal seratusan halaman. Maka ada dalil hujah bahwa Ba'alawi bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalil hujah bukti tes DNA sampel para Ba'alawi yang tidak sinkron sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW dan malah sinkron dengan gen Yahudi. Saya teman-teman cantumkan websitenya di bawah ini. Mungkin akan saya tampilkan di komentar tersemat ataupun di dalam isi konten. Beda dan tidak sinkron dengan kode genetik Bani Hashim di channel ini atau di website ini. Ba'alawi berkode hologroup G, artinya itu tanjakan. Dari kode hologroup C yang dimiliki para Bani Hashim yang membuktikan bahwa Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki-laki dari Bani Hashim, apalagi kealawiyin. Kalaupun masih menolak hasil tes DNA yang ada kode etik ilmiahnya sesuai asosiasinya, yakni The International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG, maka silahkan Ba'alawi dan pro fans klubnya gugat hukum laboratorium genetik ISOGG atau ISOGG maupun situs terikat. Jadi kalau tidak menggugat, maka tanda menerima hasil tes DNA dan artinya mestilah pula menerima hak orang lain meragukan nasab Ba'alawi bersambung ke Rasul secara ilmiah dan hasil tes genetik. Di sini penulis ingin menyampaikan bahwasanya ya kalau memang tidak mau uji laboratorium, tidak ingin uji adu keilmuan, tidak ingin adu hujah, adu argumentasi, jangan paksa orang untuk meragukan nasab Ba'alawi. Gitu ya. Yang ini yang saya pahami. Di sini saya tidak menekankan teman-teman atau tidak berniat untuk menjadi provokasi, tidak. Sebagai pengkaji ilmu pengetahuan saja, karena ini fenomenanya sangat marak sekali, sedang ramai di medsos. Ya silakan teman-teman pilih saja. Saya tidak memaksa siapapun untuk memilih sikap bagaimana. Ya silakan teman-teman. Jadi kalau hasil tes DNA Ba'alawi di luar negeri masih ada yang meragukan karena masih hal yang baru, belum mudah difahami, dianggap relatif interpretasi dan dianggap temuan Yahudi dan lain-lain, maka hujah lain adalah kesesuaian tradisi budaya seni musik dan tarian Yahudi Yaman dengan Ba'alawi yang beda dengan budaya zuriyah Nabi di berbagai negeri lain, termasuk mungkin di Indonesia keturunan Wali Songo itu. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang menyerupai satu kaum adalah bagian dari kaum itu. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya tidak tahu apakah hadis ini relevan untuk dalil atau dijadikan sebagai hujah oleh penulis ini. Katakanlah itu tidak relevan, artinya hadis itu tidak relevan untuk dijadikan hujah dalam argumentasi penulis ini. Di sini mengatakan kalaupun belum yakin, masih ada data mayor historis di dalam video ini. Nanti linknya saya sematkan di kolom komentar. Nanti videonya saya tampilkan linknya saja di kolom komentar. Saya tidak berani saat ini untuk menampilkan videonya di layar karena khawatir nanti dianggap pelanggaran oleh pihak YouTube. Saya masih khawatir karena kemarin baru saja didismonetisasi. Dan link itu terus teman-teman merupakan kunci data pembatas nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni data kitab di dalam kitab Ansabul Asyair atau Ansabul Asyair betul Al-Arabiyah fin Najafil Ashraf, merupakan kitab Ahlul Balad, keluarga Irak keturunan asli dari Sayyid Ahmad bin Isa atau bin Isa bin Muhammad bin Ali
Al-Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Imam Ali karamallahu wajhah, yang menunjukkan fakta data bahwa Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi muasal Yaman tersebut ternyata tidaklah pindah berketurunan di Yaman. Kalau kita kaitkan dengan penelitian kemarin yang saya bacakan itu di konten-konten sebelumnya, maksudnya memang Ahmad bin Isa ini berangkat atau hijrahnya ke Irak ya. Ini adalah data mayor dalam negeri muasal Irak yang secara kaidah ilmiah lebih kuat dibanding data minor berita asing dari Yaman, yang dengan ini merupakan ada bukti dalil bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidaklah pindah ke Yaman. Jadi tidaklah betul menurut Ubaidillah atau menurunkan Ubaidillah dan keturunannya. Jadi tentang Ba'alawi menyatakan keturunannya dari Ahmad bin Isa pindah dari Irak ke Yaman merupakan klaim sepihak saja dan baru disambungkan silsilah ke Ahmad bin Isa 4 atau 5, 7 abad kemudian dari masa hidup Ubaidillah. Bagaimana Ahmad bin Isa berputra Ubaidillah dan menurunkan keluarga Ba'alawi di Yaman? Ini ada tulisan menarik. Padahal kenyataannya berdasar data Irak, Sayyid Ahmad bin Isa ini tidaklah betul hijrah ke Yaman dan berketurunannya di Irak. Kalau pihak Ba'alawi mau membuktikan sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa, maka semestinya tes DNA dan genetiknya mesti sesuai dengan genetik para Bani Hashim lainnya, atau mendapatkan pengakuan dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa yang asli di Irak, yang itu rujukannya kepada Naqabah Ashraf Bani Jamil Irak, yang masih keturunan asli dari Sayyid Ahmad bin Isa. Makanya dengan ini artinya ada dalil-dalil yang membuktikan Ba'alawi bukan keturunan Nabi, bukan sekadar leluhurnya tidak tercatat selama 5 sampai 7 abad saja. Semoga para Ba'alawi segera sadar dan tobat dari klaim sepihak mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan perilaku sombong, tidak rasis, tidak dawir, tidak menghina, tidak mencaci, tidak memfitnah, dan tidak merendahkan jalur keluarga lain, ulama Nusantara dan para pribumi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini kata penulisnya, bukan kata saya. Kalau perlu, sebaiknya Rabithah Alawiyah, punten ini kata penulisnya, saya tidak enak membacakannya. Ya perlu melakukan banyak evaluasi yang besar-besaran, secara besar-besaran begitu. Karena ini tulisannya berdasarkan data-data, memang betul di sini ada data-datanya seperti link-link yang saya berikan, tetapi narasi ya, soal narasi saja, sikap narasi saya tidak memilih untuk tidak membacanya. Semoga pada sadar dan semoga bangsa kita terbebas dari doktrin perbudakan berlabel agama. Amin. Artinya di sini penulis menginterpretasi bahwasanya sikap dari para habaib atau oknum-oknumnya, maksud saya bukan habaibnya, oknum habaibnya yang dinilai sebagai sesuatu yang marak sekali, itu sebagai tindakan penjajahan terhadap pribumi, karena sudah mengklasifikasi antara pribumi dan mana bukan pribumi dan lain-lain lah. Tetapi marilah kita hargai kalangan ulama mereka karena keilmuannya, karena keimanan dan ketakwaannya, bukan karena nasabnya. Ini bagian ini penutupnya saya sepakat. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dari tulisan ini tentang bagaimana nasab Ba'alawi atau tentang bagaimana nasib nasab Ba'alawi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.